dapat menikmati kehidupan kita sepanjang hari ini, dan saya yakin dan percaya kita pasti akan diberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh itu mari kita yang percaya pada Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa, kita serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biar Roh Kudus hadir dimanapun kita berada saat ini. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Bapa, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas anugerah dan kebaikan-Mu di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau mengangkat penyembahan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Dan biar Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan kami kosongkan hati dan pikiran kami ya Bapa, dan biar kami fokuskan pikiran kami kepadamu ya Tuhan Yesus, dan biar kehendak-Mu dan rencana-Mu terjadi Tuhan di dalam setiap pribadi kami. Dan saat ini Tuhan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, biar nama Yesus dipermuliakan. Puji dan termulialah Engkau Tuhan Yesus, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Mari kita menaikkan penyembahan sebagai doa kita kepada Tuhan. Saat di dalam kesesakan, yang kuharap hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Di saat kami menghadapi jalan seolah-olah tertutup, tapi namun satu hal yang kami percaya, Engkau pasti akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan penolong di dalam setiap pribadi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat pada hidup menerpa, masih ada Tuhan
selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolong, ku hanyalah dirimu. Pengikut, ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, Kau ku sembah, ku sembah. Mari kita sama-sama katakan, Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu di dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Kami sadar Tuhan, kami manusia biasa yang seringkali melakukan kesalahan, seringkali menyakitkan hati-Mu ya Bapa. Oleh itu Tuhan Yesus, kami mau datang merendahkan diri di depan-Mu ya Bapa, memohon pengampunan dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu di dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Biar Engkau menjadi penolong bagi kami ya Tuhan. Biar kami datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kau
kami ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Segala sesuatu yang menghalang penyembahan kami ya Tuhan, kami mau disucikan dan dikuduskan. Segala sesuatu yang menghalangi ibadah kami malam hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau menghalangi apa yang Kau sudah rencanakan ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi tembok penghalang apa yang Kau sudah rencana kepada setiap kami yang sempat untuk saat ini dan yang akan menonton selepas ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar hanya kehendak berencana terjadi ya Tuhan. Kehendak berencana-Mu terjadi saat ini ya Tuhan. Ditinggikan, diagungkan. Tidak ada Tuhan selain daripada Engkau ya Yesus. Kami bersandar penuh pada Engkau Tuhan pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan yang tidak punya apa-apa. Mau bergantung sepenuh kepada Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Agar apa yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini, sesuatu yang Engkau sudah rencanakan dan kata-kata daripada hati-Nya Tuhan. Amin. Nah, setiap mereka yang mendengar ya Tuhan, yang sama-sama dengan kami beribadah dimanapun, selepas ini, besok, lusa, biar Tuhan hanya kehendak merencana-Mu terjadi. Dan jika kami yang sudah memerlukan sesuatu dan hari ini Engkau menjawabnya, hari ini Engkau bicara kepada kami, hari ini Engkau menguatkan kami. Tuhan, siapkan kami atau menerima berkat-berkat daripada surgawi, berkat pertobatan kami. Ayo bertobat kami yang jauh daripada Engkau, kami mau bertobat. Kami yang membuang Tuhan selama ini, kami mau, biar kami mau jemput Yesus kembali masuk dalam hati kami. Kami terhalang oleh pergumulan dengan pergumulan yang kami hadapi, kami lewati saat ini, maupun dalam pekerjaan, maupun di dalam pelayanan, maupun dalam keluarga kami hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan menjawab segala persoalan kami. Apa yang Kau sudah rencanakan untuk dijawab malam ini, karena jawaban-Mu tidak pernah tercepat, tidak pernah terlambat. Amin. Kau beri jawaban tepat pada waktunya. Saya tutup bungkus setiap tempat kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Setiap rangkaian internet kami dan juga Facebook kami ya Tuhan, kami tutup dengan kuasa darah ini. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba menghalangi, segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan, semua itu kami ikat, kami tolak dalam nama Yesus. Kami bersatu, kami ikat orang kuat Malaysia dalam nama Yesus. Setiap roh jahat, penguasa, pemeluk penduduk dan segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa ilmu hitam dan musir, kami ikat dalam nama Yesus. Dan hari ini, hai Roh Kudus, Engkau berbicara. Terima kasih Tuhan, haleluya, terpujilah Engkau, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 haleluya. Nah, selamat malam ya, salam semua. Kalian mau menyapa. Terpujilah Tuhan kita yang begitu luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Ya, dan kita bersyukur pada Tuhan atas kesempatan malam ini untuk kita dapat bersama lagi 2 minggu sekali. Saya percaya setiap pertemuan kita bukan sia-sia dan ada berkat-berkat Tuhan di situ. Dan sebenarnya bukan kita dari Malaysia saja yang ada mengikuti ibadah kami, walaupun mereka tidak dapat ikut secara live, tapi ada ramai ya, bukan dari Malaysia saja, di ramai yang di luar daripada kawasan kita. Mereka sama-sama mereka dapat menonton selepas ini,
Dan ada seorang bapak yang berkata kepada saya minggu lepas kalau tak silap itu, dia kata walaupun dia tidak dapat ikut secara live, dia melihat dia tetap akan follow kami, dia dari Indonesia, dan dia berkata kepada saya sampai yang dia menangis karena jamahan Tuhan. Dan itu yang kita perlukan, jamahan daripada Roh Kudus, agar apa yang perlu diubah, apa yang perlu kita tinggalkan, apa yang perlu kita lepaskan, ya, segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita kepada Tuhan. Saat kita dapat mendengar firman Tuhan, itu yang memberi kita kekuatan, keyakinan baru, sehingga kita dapat semakin hari semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan semuanya atas rencana dan kehendak Tuhan. Kita tidak mau akan berjalan sendiri, karena kita tahu kalau kita berjalan sendiri kita akan gagal. Tapi kalau ada Tuhan bersama dengan kita, seperti malam ini, mari kita jemput Yesus. Mari Yesus, mari Roh Kudus. Janji Tuhan kepada kita, jika 2 atau 3 orang yang bersatu dan bersetuju dalam satu hal, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat ini, ya. Dan malam ini kita sambung belajar kita seperti tema kita dalam tema tahunan kita tahun 2022, yaitu Yohanes 6:48. Saat dikatakan akulah roti hidup. Dan bagi Anda yang mungkin first time mendengar kita punya perkongsian, nah apa yang saya sudah jelaskan hari pada ibadah yang pertama hari itu, ibadah yang pertama itu, dan apa yang Tuhan mau kita belajar sepanjang tahun ini, yaitu ada apa di dalam Yesus. Nah, dalam Yohanes 6:48 sana dikatakan, aku telah roti hidup. Nah, ini bukan sebagai jasmani, roti jasmani, tetapi roti rohani. Lalu hari itu saya sudah bagi penjelasan, sebagai penjelasan lagi sedikit, bahwa semua orang, banyak orang, rata-rata orang lah, mereka mau membeli roti, contohnya roti gardenia kah, apa roti pun, mereka tidak melihat kepada kandungan-kandungan yang ada di dalam. Kita hanya sekadar membeli dan makan. Kita hanya, oh ini sedap, tapi kita tidak meneliti. Mungkin hanya kita teliti dia punya perasa. Oh ini perasa pandan, oh ini kelapa, oh ini perasa coklat, oh ini perasa kismis. Hanya itu yang kita selidik, yang secara luaran. Nah, seperti juga, oh ini Yesus, dia Tuhan Kristen, tapi kita tidak dapat menyelami, kita tidak dapat selami, kita tidak pernah menyelami, kita tidak pernah belajar ada apa di dalam roti itu, kandungan-kandungan yang ada di dalam. Kadang-kadang ada 10 lebih, 20 lebih kandungan roti, satu jenis roti, ada 10 lebih, 20 kandungan yang ada di dalam. Nah, begitu juga di dalam Yesus, apa yang kita mau sambung belajar hari ini. Ada banyak vitamin-vitamin yang terkandung di dalam Yesus, yaitu semua vitamin itu adalah keperluan kita seharian. Nah, kita sudah pernah belajar ya, bagaimana ada keselamatan dalam Tuhan, ada kasih, ada kuasa pengampunan, segala macam. Nah, bagi yang first time, kamu boleh lihat di YouTube kami, boleh dengar itu supaya kamu lebih paham. Dan hari ini atau malam ini kita sambung di dalam Roma 15 ayat 5. Nanti saya akan baca Roma 15 ayat 5. Begini bunyinya, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Amin. Nah, di situ dikatakan semoga Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Nah, vitamin seterusnya atau ada apa di dalam Yesus seterusnya yang kita mau belajar malam ini. Yang pertama ialah ketekunan. Bertekunlah dalam segala hal, kata Tuhan. Di dalam segala sesuatu yang kita mau lakukan, kita perlu bertekun. Tekun belajar. Kalau orang yang atau adik-adik, anak-anak kita yang belajar, bertekunlah belajar, jangan malas. Ini yang sering kali kita dengar, sering kali orang mungkin bagi kita nasihat, bagi kita yang masih belajar, atau yang kita yang bekerja, tekun bekerja. Nah, begitu juga di dalam hal kerohanian kita. Kita sangat-sangat perlu ketekunan untuk kita mengikuti Yesus.
Tak mungkin, saya berani katakan di sini, tanpa Yesus atau tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pertolongan Yesus, kita tidak dapat bertekun di dalam Tuhan. Tetapi karena ada Yesus yang sumber ketekunan, di sini sangat jelas. Semoga Allah adalah sumber ketekunan. Di dalam Tuhan, di dalam Yesus itu ada ketekunan. Dia adalah sumber. Di sini sangat jelas. Sumber maknanya ada sesuatu yang dapat kita dapat di dalam Yesus. Salah satu ia itu ketekunan. Dan saat kita apapun yang kita hadapi, apapun badai yang kita perlu temui, apapun jurang, apapun gaung, atau apapun lembah yang perlu kita lalui, perlu kita lintasi atau perlu kita tempuhi, saya percaya kita akan tetap dapat bertahan. Iman kita bertahan dalam Yesus karena kita ada ketekunan. Karena ketekunan itu adalah datang daripada Yesus. Ketekunan itu adalah anugerah Yesus yang terdapat di dalam Yesus. Sebab itu kalau kita terima Yesus, kalau kita mau Yesus, kalau kita hidup di dalam Yesus, hidup di dalam firman Tuhan, kalau kita ada Yesus dalam hati kita, saya percaya apapun yang kita temui, saya sangat yakin, percaya, berani katakan bahwa kita akan dapat bertekun dan kita tidak akan tinggalkan Tuhan. Amin. Selagi kita ada Yesus. Yesus sumber ketekunan. Di sini bukan saya yang katakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa semoga Allah sumber ketekunan bagi kita. Jadi apa salahnya kita sambut Yesus? Apa salahnya kita jemput Yesus? Apa salahnya kita terima Yesus? Apa salahnya kita mau Yesus tinggal dalam hidup kita dan kita tinggal dalam Yesus? Karena firman Tuhan sangat jelas. Siapa yang tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Ini sangat-sangat jelas dikatakan. Jadi saat kita mau Yesus tinggal di dalam hidup kita, saya sangat yakin percaya kita ada salah satu vitamin itu yang kita perlukan, yaitu ketekunan. Dan saat kita ada ketekunan, saat Yesus, kita perlukan, saat ada vitamin ketekunan dalam hidup kita, saya sangat yakin percaya, seperti saya katakan tadi, apapun masalah dalam keluarga kita, apapun masalah di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan, dalam pelajaran, apapun yang kita cemburi, pasti kita dapat bertekun. Begitu juga di dalam Yesus. Apapun pencobaan-pencobaan yang datang di dalam hidup kita, kita dapat tetap ikut Yesus karena ada ketekunan. Tekun itu. Ada ketekunan dalam kita. Maknanya kita tidak akan mau kalah. Maknanya kita tidak mau surrender, kita tidak mau give up. Karena ada ketekunan yang tertanam dalam hidup kita, yaitu sudah kita menerima Yesus, dan Yesus memberi kita ketekunan, dan kita tidak akan pernah berundur daripada Tuhan. Mungkin kita boleh terjatuh tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, tapi kita boleh bangkit semula karena ada Yesus dalam hidup kita. Selepas itu dikatakan ketekunan dan penghiburan. Saya percaya kita rata-rata kita lah pernah mengalami satu hal yang sangat-sangat menyedihkan, ya, sangat-sangat menyedihkan. Nah, saat itulah, sadar atau tidak sadar, sama ada kita menghadapi masalah apapun, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan juga. Saat kita sedih, ataupun mungkin bagi kita yang pernah kehilangan ahli keluarga, mungkin ibu atau bapak atau suami atau istri atau anak, kita yang pernah kehilangan, kita tahulah itu bagaimana Yesus campur tangan dalam penghiburan. Waktu kami kehilangan 3 kali berturut-turut, siapa yang menghiburkan kami kalau bukan Yesus? Waktu kami melayani orang-orang yang kematian atau kehilangan ahli keluarga di hospital atau dimanapun, hari ini masih lagi ketawa-kata, tersenyum, besok, lusa, sebulan kemudian mereka kehilangan, tapi mereka tetap dapat bertekun. Pertama, mereka tetap bertekun dalam Yesus, dan mereka tetap mendapat dihiburkan karena ada Yesus. Karena ada Yesus dalam hidup mereka. Vitamin penghiburan itu ada di dalam Yesus. Vitamin penghiburan. Apa salahnya kita sambut Yesus? Apa salahnya kita jemput Yesus? Apa salahnya kita terima Yesus? Karena saat kita sedih, Dia akan menghiburkan kita. Seperti yang waktu Pentakosta hari itu kita belajar. Yesus kata, aku akan mengirim penghibur, yaitu Roh Kudus. Amin. Nah, mungkin secara fisikalnya Yesus tidak ada saat, tetapi Roh Kudus Dia sudah kirimkan kepada kita. Roh Kudus, Yesus sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi hari ini kita ada Roh Kudus, karena itu yang dijanjikan Tuhan. Sebab itu kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya berkumpul
untuk mereka menerima Roh Kudus. Dan saat mereka melayani selepas Yesus naik ke sorga, mereka semua luar biasa. 5.000 orang boleh satu masa, ada 5.000 jiwa boleh terima Tuhan. Ini terima Tuhan, itu terima Tuhan, karena ada Yesus di dalam hidup mereka. Karena Yesus sendiri sudah mengirimkan Roh Kudus pada mereka. Saat mereka sedih dalam pelayanan, kita boleh melihat pada Rasul Paulus. Dia keluar masuk penjara. Kita tahu kan bagaimana dia keluar masuk penjara, tetapi dia tidak pernah kata, aduh matilah, habislah. Tidak pernah dia mengatakan. Malah di dalam penjara pun dia sempat mengirim surat-surat kepada gereja-gereja dan memberi mereka semangat. Orang yang di dalam penjara itu yang menulis sesuatu untuk memberi semangat, penghiburan kepada jemaat-jemaat yang ditinggalkannya waktu di dalam penjara. Sebab itu, apa salahnya kita terima Yesus? Karena Yesus sumber penghiburan, Yesus sumber ketekunan. Di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kalau saat itu memerlukan sesuatu hati yang benar-benar ada kekuatan, hati yang kuat, kita perlu ketekunan. Dan hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada dalam Yesus. Seterusnya yang ketiga, di dalam Roma 15 ayat 13. Begini bunyi dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin. Amin. Sini lagi jelas, salah satu vitamin lagi yang kita boleh dapat di dalam roti, kata Yesus, akulah roti hidup. Salah satu perkara atau hal yang kita boleh dapat di dalam Yesus, yaitu semoga Allah sumber pengharapan. Kalau tadi sumber ketekunan, sumber penghiburan. Hari ini atau ayat yang kedua kita belajar semoga Allah sumber pengharapan. Pengharapan. Setahu saya hanya di dalam Yesus ada pengharapan. Saya tidak pernah mendengar siapapun yang berkata, oh berharaplah kepadaku. Tidak ada. Tapi Yesus berani mengatakan, firman Tuhan ini bukan saya yang katakan, tapi Tuhan atau firman Tuhan yang sendiri yang mengatakan bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Apa yang kita harapkan saat ini? Semestinya sesuatu yang kita rindukan selama ini. Saya percaya kalau ada, itu adalah rencana Tuhan. Biar kita terus berharap pada Tuhan. Kalau sesuatu yang kita doakan saat ini bukan karena untuk hawa nafsu kita, bukan untuk kedagingan kita, bukan untuk membawa kita jahat atau membawa kita jauh daripada Tuhan. Kalau itu tidak, bukan membawa kita kepada dosa, terus berharap pada Tuhan, terus doakan kepada Tuhan. Dan saya yakin percaya Tuhan akan mendengar. Nah, di dalam Yesus ada pengharapan. Kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita sudah putus asa. Oh, tidak boleh lagi. Saya sudah bosan, saya sudah boring. Tidak mau lagi. Saya sudah bosan, tak mau. Tetapi tahukah Anda bahwa di dalam Yesus ada pengharapan? Tahukah kita semua bahwa di dalam Yesus ada pengharapan? Berharap pada Yesus. Berharap kepada Yesus. Dan saya percaya, apa yang kau putus asa selama ini, segala doa-doamu yang belum terjawab, selagi itu bukan untuk menajiskan kamu, bukan untuk membawa kita jauh daripada Tuhan dan membawa kita berdosa, terus berharap pada Tuhan. Saya percaya satu saatnya Tuhan akan membalas, menjawab semua doa kita tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terawal, dia tidak pernah terlambat, karena dia tahu di mana atau saat atau waktu yang sangat sesuai untuk kamu menerima jawaban itu. Saya percaya, karena di dalam Yesus ada pengharapan. Kita terus berharap. Waktu putus asa, terus berharap pada Tuhan. Waktu kita putus, contohnya, kita sudah tidak ada orang di sekeliling kita. Ada satu orang yang berkata kepada saya anak yatim piatu. Tidak ada, semua orang menolak saya. Tidak ada pun yang mau dengan saya. Tidak ada kawan yang mau dengan. Kadang-kadang dia kata, ini orang kawan-kawan dalam satu pelayanan pun menolak dia. Saya berkata kepada dia, masih ada Yesus. Sebagai tahu dia, Yesus tidak pernah menolak kamu. Amin. Karena dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus ada penghiburan. Dan saat kamu di dalam masalah,
Tuhan akan memberi vitamin ketekunan. Biar kita terus bertekun dalam Tuhan. Dan cara kita bertekun dalam Tuhan, boleh bertekun dalam Tuhan, yaitu sambut Yesus yang ada vitamin. Yesus adalah roti, dan di dalam roti itu adalah roti ketekunan, roti penghiburan, roti pengharapan. Dalam roti itu ada vitamin pengharapan. Ini beberapa apa yang terdapat dalam kandungan di dalam vitamin yang ada di dalam Yesus. Yang seterusnya, semoga Allah semua pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Di sini dikatakan ada pengharapan dan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan iman kamu supaya kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dikatakan di situ ada sukacita, ada damai sejahtera. Bagaimana? Tahukah kita? Di dalam firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Kalau kita ada sukacita, saya percaya waktu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita bekerja, kalau kita lakukan dengan sukacita, saya percaya akan jadi berkat bagi orang lain. Kalau kita dipenuhi oleh vitamin sukacita daripada Yesus, tak mungkin kita akan buat kerja dengan malas-malas, tak mungkin kita akan buat kerja dengan marah-marah, tak mungkin kita akan buat kerja dengan tidak bertanggung jawab. Tetapi segala semua itu kita lakukan dengan penuh tertib, dengan penuh kebertanggungjawaban, karena kita ada Yesus dalam hidup kita. Sukacita melimpah-limpah, sukacita yang ada dalam hidup kita membawa kita kepada kehidupan yang sentiasa ada damai sukacita, ada damai sejahtera. Tuhan juga sumber damai. Tahukah kita waktu kita di dalam satu pergumulan yang sangat berat? Dan ini berkali-kali kami melayani orang yang sebegini. Nah, mereka ini sangat berat masalah. Dan selepas didoakan, mungkin kita juga pernah merasakan, kami juga pernah merasakan. Saya rasa saya yakin percaya, rata-rata kita semua pernah merasakan sebegini. Waktu kita dalam beban yang sangat berat, waktu kita dalam masalah yang sangat berat, dan bila seseorang mendoakan kita, tidak semestinya hamba Tuhan, tidak semestinya pastor. Ada orang sekeliling kita yang mengambil berat tentang kita, ada orang sekeliling kita yang mendoakan kita. Saat itu kita akan rasa damai. Setelah dikatakan amin, kita akan rasa damai. Dan setelah ada sesuatu yang berat dalam hati kita akan meluap keluar, melimpah keluar, dan keluar daripada hidup kita, dan digantikan dengan sukacita dan damai. Dan ini adalah rahasianya yang ada di dalam Yesus. Ini adalah vitamin yang ada di dalam Yesus. Mari kita sama-sama mulai hari ini. Kalau saat ini kita sudah tinggalkan Tuhan, ataupun mungkin saat ini kita sudah meninggalkan Tuhan jauh-jauh, kita tidak mau Tuhan lagi, kita marah Tuhan, kita benci Tuhan. Ada seorang yang berkata kepada saya, selagi Tuhan tidak jawab doa saya, ini minggu lepas, saya tidak mau menyembah dia lagi seperti dulu. Saya beritahu dia, beritahu Tuhan, walaupun Tuhan tidak menjawab saya punya doa, saya akan tetap ikut Tuhan. Saya mau dia katakan yang itu. Saya tidak tahu dia sudah beritahu Tuhan tidak. Tapi ini sebenarnya yang Tuhan mau. Dan ini adalah kalau kita ada ketekunan, kalau kita ada Yesus dalam hidup kita, kita akan bertekun. Walaupun doa kita seolah-olah tidak dijawab, sebenarnya Tuhan tidak jawab doa dia, sebab kalau dijawab doa dia itu Tuhan melanggar dia punya firman. Saya tidak perlu katakan apa-apa. Tuhan melanggar firman dia kalau dia jawab doa orang ini. Sebab itu tidak dijawab. Walaupun dia kata 20 tahun dia sudah berdoa. Dan hari itu bila saya melayani dia, itulah sebenarnya 20 tahun dia tidak tahu, dia tidak sadar sebenarnya bukan Tuhan tidak mau jawab, tapi kalau Tuhan jawab itu Tuhan melanggar perintahnya. Jadi biar malam ini kita sama-sama menyambut apa yang ada vitamin di dalam kata Yesus, akulah roti hidup. Kalau kita menangkap semua itu, ada damai, ada sukacita, ada pengharapan, ada ketekunan, ya. Kalau kita tangkap semua dalam hidup kita, saya percaya kita akan hidup dalam sukses bersama Tuhan. Bukan kita tidak ada masalah, bukan kita tidak ada pergumulan, tetapi semua itu kita dapat atasi karena kita ada vitamin yang menolong kita. Contohnya vitamin C. Kalau ada vitamin, ada kita cukup vitamin C dalam badan kita, antibody kita boleh melawan seperti yang sebelum ini COVID.
Kalau pertahanan dalam badan kita, kalau antibody kita kuat, seganas manapun COVID, tidak ada apa-apa. Dia tidak boleh membunuh kita. Mungkin kita hanya mengalami sakit ringan-ringan karena kita ada pertahanan yang cukup dalam badan kita. Seperti mana itu juga, kalau kita semua ada vitamin ini dalam hidup kita, di dalam jasmani kita, dalam rohani kita, saya percaya apapun COVID yang datang, apapun COVID secara iblis, secara rohani yang sesuatu yang daripada iblis yang menyerang kita, yang membawa kita jauh daripada Tuhan, membawa kita berdosa. Saya percaya kalau kita ada pertahanan itu, kita tidak akan jatuh karena kita punya Tuhan, kita punya kekuatan untuk melawan semua itu. Karena vitamin rohani terdapat dalam Yesus. Amin. Biar kita terus buka hati kepada Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kita. Jika ada sesuatu yang Tuhan tegur pada malam ini, atau bila-bila Anda yang bukan bersama dengan kami dalam live malam ini, bila-bila, biar Tuhan menolong kita. Biar kita terus sambut Yesus. Biar kita terus sambut Roh Kudus dalam hidup kita. Biar Dia yang bekerja dalam hidup kita. Serahkan sepenuh kepada Tuhan. Saya percaya kita tidak akan goyah dan kita tidak akan tinggalkan Tuhan. Karena kita dapat bertekun di dalam iman dan pengharapan yang ada di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyi lagu ini sekali lagi, lagu yang Saatku Dalam Kesesakan. Pergumulan kami saat semua jalan tertutup, walaupun tertutup bagi kami ya Tuhan, tidak tertutup bagi Engkau. Tiada yang sanggup menolong. Dan percaya kami tahu Engkau dapat menolong kami melalui vitamin yang ada dalam Engkau. Air mata tercurah, dalam kesedihan Engkau hiburkan kami ya Tuhan. Masih ada Tuhan bagi, masih punya Engkau ya Tuhan, penolong. Engkau menjadi penolong bagi kami Tuhan. Hanyalah dirimu, hanya Engkau yang menolong kami ya Tuhan. Engkau yang menghibur, Roh Kudus yang menghibur kami ya Tuhan. Selalu Engkau menyertai kami ya Tuhan, menyertai hidup kami ya Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia, Tuhan, biar Kau terus menolong kami ya Tuhan. dirimu. Kami mau pertolongan daripada Tuhan. Kami tidak boleh berbuat apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Tanpa Engkau Yesus, kami tidak boleh berbuat. Di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan. Kami mau Engkau campur tangan dalam hidup kami ya Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia, penolong. Ku hanyalah dirimu, penghibur. Ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku
kami yang setia. Mulai saat ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk Kau terus bertak dalam hidup kami. Amin. Mari kita ambil kesempatan bagi kita yang sudah lama tinggalkan Tuhan. Mari kita jemput Yesus masuk dalam hati kita. Kita yang sudah lama tinggalkan Tuhan, kita yang perlu pertobatan malam ini, mari ikut doa ini. Mungkin dalam hatimu jika engkau tidak sesuai untuk keluarkan kata-kata itu, tapi jika sebaiknya biar kata-kata itu kedengaran oleh telinga kamu. Tuhan Yesus, aku mohon pengampunan di atas segala dosa-dosa dan kesalahanku ya Tuhan. Ampuni aku Tuhan yang meninggalkan Engkau selama ini, yang sudah jauh daripada Engkau ya Tuhan. Ampuni aku Tuhan, karena selama ini Tuhan aku hilang ketekunan ya Tuhan. Aku hilang pengharapan, malah tidak ada yang menghibur aku lagi ya Tuhan, karena aku jauh daripada Engkau. Dan malam ini Tuhan Yesus, saya mau menjemput Engkau Tuhan. Engkau Yesus masuk dalam hati aku. Malam ini atau saat ini Tuhan, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dalam hidup saya cari pribadi ya Tuhan. Mau menjadi anak-Mu, dan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Mulai hari ini, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya adalah anaknya Tuhan. Dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus daripada dosa-dosa saya. Terima kasih Yesus. Mulai hari ini, saya sudah terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya mau menyerahkan yang bersama-sama dengan kami malam ini, atau hanya menonton selepas live ini Tuhan, atau yang ada di YouTube. Biar kehendak berencana terjadi pada setiap anak-anak ini Tuhan. Amin. Kuasa-Mu nyata dalam hidup mereka. Engkau mencintai mereka, Engkau mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saya serahkan keluarga kami, serta keluarga kami, anak-anak kami, ibu bapak kami ya Tuhan, adik-beradik kami, saya serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semuanya diberkati, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena kamu semua setia dalam live atau selepas live atau di YouTube. Kami bersyukur, kami usahakan untuk sama-sama kita terus dapat belajar sesuatu daripada Tuhan. Dan jika kamu diberkati, kamu boleh share juga pada teman-teman kamu live ini. Mereka boleh dengar di mana-mana, karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Oleh waktu, bila-bila pun atau di mana-mana pun. Jadi itulah kekuasaan Tuhan kita, tidak pernah terbatas. Kami sekali lagi mengucap terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi 2 minggu kemudian. Bye-bye. Bye.